Ini kesampingkan dulu. Artinya yang bisa menyaksikan, yang bisa bersaksi itu adalah yang wujud. Terus bagaimana mungkin anak Bilqis, anak Azza yang belum wujud bisa bersaksi kalau Mas Udin atau Pak Nantri itu ada? Bisa nggak? Agak bisa. Sedangkan anak Bilqis, anak Azza itu makhluk. Ya kan? Kalau asyhadu alla ilaha illallah, kita ini masih ada keakuan makhluknya, bisa nggak menyaksikan Allah? Bohong. Nggak bisa. Jadi artinya paham. Putune sampean karo anak Mas Udin itu nggak bisa menyaksikan keberadaan sampean karena nggak ada. Ya kan? Dah kepiye atau bagaimana caranya anaknya si Bilqis atau putune Pak Nantri tersebut bisa menyaksikan keberadaan sampean berdua? Mereka harus wujud dulu. Mereka harus ada dulu. Ya kan? Harus ada di dunia dulu. Baru bisa menyaksikan, oh ini Eyang, oh ini Eyang, putune kabeh itu, ya kan? Ini kakek, baru bisa menyaksikan. Nah, kalau saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kita masih berbentuk makhluk, masih ada aku makhluknya, nggak bisa menyaksikan keberadaan Allah karena kita ini adalah tidak wujud. Wujudnya ini karena diwujudkan oleh Allah. Kita tuh sejatinya nggak ada. Nah, untuk menyaksikan keberadaan Allah, untuk analoginya ya, menyaksikan keberadaan Mas Udin, untuk menyaksikan keberadaan Pak Nantri, saat ini siapa yang bisa bersaksi? Diri sendiri. Mas Udin sendiri, Pak Nantri sendiri. Ya enggak? Artinya sama. Yang bersaksi ya Allah sendiri. Artinya kalau keakuan kita atau makhluknya itu udah hilang, hakikatnya kita ini adalah Allah, hakikatnya. Baru bisa kita itu menyaksikan Allah atau zatnya Allah itu. Paham? Jadi pertanyaannya sama harusnya paham. Tapi kalau secara syariat no problem, sah. Tapi secara hakikat yang harus kita kejar, Allah wujud, makhluk itu tidak wujud. Sesuatu yang tidak wujud tidak bisa menyaksikan sesuatu yang wujud. Nggak bisa putune sampean itu kon nyakseni keberadaan sampean, nggak bisa. Kecuali nanti kalau dia udah sama berwujud kayak sampean. Contohnya misalkan begini, ben sampean paham ya. Ini misalkan sampean di Allah, misal sampean Allah, sedangkan putune sampean itu makhluk. Misalkan ini kan, sampean juga misalkan kan, bisa nggak putune sampean menyaksikan sampean karena belum lahir? Nggak bisa. Bisanya putune sampean menyaksikan sampean, kudune putune sampean jadi menungso sih, kudu jadi Allah dulu, ya enggak? Sama. Kita ke Allah pun sama. Kita kudu jadi Allah dulu. Kok bisa? Asalkan makhluknya hilang dulu. Keakuan makhluknya dihilangin dulu. Jadi paham Mas Udin? Paham. Kesaksian kita dianggap sah apabila kita sudah ke makom musyahadah, makom penyaksian. Karena di makom musyahadah itu adalah makhluknya sudah nggak ada. Artinya makhluk nggak ada itu ya adanya Allah. Jadi orang salah tangannya Allah. Jadi ini serapa pun paham sih. Ini ya yang pertama. Jadi untuk menyaksikan. Terus kita bahas untuk pembahasan yang kedua. Cara syariat. Saya bersaksi bahwa Muhammad ibnu Abdillah itu adalah Rasulullah. Utusan Allah. Kalau kita mengucapkan syahadat yang kedua ini secara syariat sah, pertama kedua sah, kita sudah termasuk orang Islam. Tapi
secara hakikat kan kita belum pernah bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Nah, kita belum bertemu dengan Muhammad Rasulullah, kalau kita bersaksi berarti kesaksian kita batal, ya kan? Kesaksian batal. Terus caranya gimana supaya kesaksian kita nggak batal? Yang pertama tadi kan sampai udah tak kasih tahu analoginya. Ayo, supaya ne awake dhewe kuwi kesaksiane ning ngene Kanjeng Nabi sah secara hakikat, secara sebenarnya. Kan dinyo Pak ora tegang iki, nyantai mawon. Kalau yang pertama, yes, paham nggak paham seperti kayak gitu ya yang pertama ya. Jadi kesaksian yang sebetulnya itu Allah sendiri yang menyaksikan, kita nggak bisa. Kalau makhluk sampai percaya dia nggak bisa menyaksikan, karena kita itu tidak wujud. Yang kedua, wa asyhadu, dan aku yang mana ini? Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Tadi sudah dibahas secara syariat betul. Nah, kita langsung dibahas secara hakikat. Saya tanya, Muhammad itu makhluk, sesuatu yang diciptakan, makhluk. apa kholik? Makhluk. Nah, Muhammad kan berarti makhluk. Kalau saya boleh bilang, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad makhluk kan Pak? Makhluk. Bukan kholik kan? Bukan. Bahwa sesungguhnya makhluk Rasulullah Utusan utusan Allah. Allah. Saya tanya, makhluk itu apa? Sesuatu yang diciptakan oleh Kholik garis miring Allah. Kalau saya bersaksi makhluk itu utusan Allah, contohnya begini, saya bicara makhluk ini, biar kesaksian sampean itu sah, menyaksikan Muhammad itu utusan Allah. Muhammad kan makhluk. Sekarang ada bahasa secara ekstrim ini Pak. Mas Udin sampean tahu kan? Saya bilang ini, Mas Udin ini adalah Rasulullah, benar nggak? Kalau ini Allah benar. Enggak. Mas Udin ini Rasulullah, benar nggak? Secara fakta aja. Secaranya benar. Namanya makhluknya itu. Nah, utusan itu apa Pak? Utusan itu orang yang disuruh. Orang yang disuruh atau orang yang ditunjuk diperintah. Utusan. Iya. Allah ya Allah. Berarti makhluk utusan Allah. Saya tanya, satu, daun makhluk bukan? Makhluk. Ketika daun diperintahkan Allah untuk jatuh, daun itu jatuh. Berarti daun itu Rasulullah bukan? Benar. Daun itu hakikatnya Rasulullah, utusan Allah. Orang yang disuruh Allah. untuk bukan orang ya, sesuatu yang disuruh oleh Allah untuk jatuh. Mas Udin dari rumah ke sini itu perintah siapa? Allah. Diperintahkan Allah untuk datang ke sini. Iya. Kalau nggak diperintahkan nggak datang ke sini. Nah, orang yang menjalankan perintah itu adalah utusan. Nah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammad bin Abdillah, karena Muhammad ini adalah makhluk, maka kita itu harus punya keyakinan. Kalau sampai sudah punya keyakinan bahwa semua makhluk itu adalah utusan Allah,
baru syahadat sampean yang syahadat Rasul itu adalah baru sah. Artinya begini, ada anak kecil lari-lari, itu kalau Allah nggak melarikan bisa nggak? Nggak disuruh, berarti nggak diizini Allah, nggak bisa kan? Artinya sampean harus punya keyakinan bahwa anak itu adalah Rasulullah. Secara hakikat, utusan Allah yang disuruh untuk bergerak. Yang kedua, motor itu bisa bunyi. Artinya dia itu kan sebuah benda yang bisa bunyi. Artinya yang membunyikan kalau nggak ada izin Allah kan nggak bisa. Berarti motor itu termasuk tunduk dengan perintahnya Allah. Artinya dia menjalankan sunatullah. Motor termasuk utusannya Allah. Cuma bentuknya beda-beda. Kalau Muhammad Ibnu Abdillah ini membawa risalah, tapi Rasulullah yang lain itu menjalankan sunatullah, ya kan? Artinya ketika orang berdagang, si gondrong berdagang, itu adalah perintah Allah. Kalau nggak digerakkan Allah, nggak diperintahkan Allah, dia nggak bisa berdagang, ya kan? Dia nggak bisa berdagang. Artinya secara hakikat kita harus meyakini si gondrong itu Rasulullah. Utusan Allah diperintahkan Allah untuk berdagang, diperintahkan Allah untuk sholat, diperintahkan Allah untuk wiridan. Nah, kalau kita sudah mempunyai keyakinan makhluk semuanya itu adalah menjalankan atas perintah Allah, baru syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sah. Nah, selama ini yang kita yakinin Muhammad Ibnu Abdillah, kita nggak melihat. Jadi paham ya Pak? Jadi kalau dua syahadat ini, yang pertama untuk menyaksikan Allah, yang kayak tadi, kita harus fana dulu. Jangan pernah sekali-kali mengakui, pernah bersaksi, pernah melihat Allah kalau makhluknya itu masih ada. Bohong. Jadi yang bisa menyaksikan Allah itu adalah Allah sendiri. Artinya seseorang yang bisa melihat di situ ada rokok adalah orang yang punya mata, atau yang melihat. Orang yang buta nggak bakal bisa melihat rokok. Jadi orang buta, aku bersaksi itu ada rokok, bohong, karena dia nggak punya penglihatan. Kalau orang punya penglihatan bersaksi di situ ada rokok, berarti orang itu kesaksiannya benar. Sama nih, ketika kita bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, artinya kita itu harus fana dulu. Artinya makhluknya dihilangin. Yang bisa menyaksikan Allah ya Allah sendiri, ya kan? Yang bisa menyaksikan Allah ya Allah sendiri. Yang bisa merasakan manisnya gula, asinnya garam, itu adalah